Joni udah punya anak dari yang istrinya? Udah Mas, saya punya 3 orang anak cewek. 3 orang anak cewek. Iya. Nah kalau yang anak dari di luar nikah itu laki-laki atau perempuan? Katanya sih perempuan juga sih. Perempuan juga. Iya. Oke. Ini Pak Ustadz saya agak sedikit belok dari kasus ini Pak Ustadz. Kalau misalnya nih Pak Ustadz, seandainya anaknya dia yang di luar nikah itu laki-laki Pak Ustadz, kan walaupun nasab nggak ada, tapi kalau misalnya nih, ya walau mudah-mudahan enggak, tapi anaknya dia yang perempuan ketemu nih di luar sama anaknya yang laki, tapi dia kan nggak tahu. Itu gimana nih Pak Ustadz pernikahannya? Misalnya ada yang kayak gitu kasusnya. Kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya, Mas. Nggak ada hukumnya. Karena nggak tahu, kan nggak tahu, gitu loh. Tapi setelah tahu itu harus di istilahnya harus dipisahkan, karena setelah tahu berdasarkan uji atau berdasarkan informasi, berdasarkan validitas uji genetik dan lain sebagainya, ya itu akhirnya ya tetap nggak boleh karena sudah tahu. Ibaratnya kayak Mas Farid begini, ya nggak tahu kalau ini daging babi, Mas Farid makan aja, gitu kan namanya nggak tahu. Setelah tahu ternyata ini daging babi, ya udah jangan jangan dimakan, jangan diterusin. Nah, kira-kira seperti itu. Iya siap Mas. Oke, Mas Joni bilang ke tim kita kalau Mas Joni datang ke sini adalah sebenarnya kekhawatiran terbesarnya adalah ketiga anak perempuan ini Mas Joni yang takut setidaknya mereka juga menerima apa yang Mas Joni kena imbasnya gitu ya. Oke, Pak Ustadz ada ketakutan itu di Pak Ustadz dari Mas Joni? Pasti Mas. Ya. Itu tadi yang saya bilang bahwa sejauh apapun kita lari, sejauh apapun kita menghindar, itu akan ada. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Demikian surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa bagi orang itu adalah resiko terhadap apa yang telah dia perbuat dan telah dia lakukan. Dalam waktu jeda, dalam waktu sementara mungkin bisa menghindar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ternyata kan Allah memberikan dampak dari yang dia lakukan ini melalui adiknya, melalui keluarganya. Jadi sekali lagi bukan ngomong bahwa ini dia menanggung dosa, menjadi itu tidak. Allah kan punya cara untuk memberikan dampak dari apa yang dia perbuat ini. Ternyata mungkin insya Allah melalui adiknya, melalui ibunya, akhirnya menjadi dampak itu. Dan kekhawatiran ini saya bisa memahami ya Mas Joni, kalau kemudian anaknya perempuan semua, ada kekhawatiran seperti itu. Maka Mas Joni sekarang bertobat, banyak baca istighfar. Iya Pak Ustadz. Mohon ampun kepada Allah. Doakan perempuan yang sudah Mas Joni sakiti itu, yang sudah meninggalkan. Mintakan ampun, mintakan istighfar kepada Allah. Jangan lupa, itu untuk menghindari ini, setiap selesai sholat fardu Mas Joni, atau setengah malam bangun, berdoa. Ya, berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah jangan kau kunci hatiku setelah engkau berikan petunjuk. Kemudian baca Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Gitu. Baca itu. Ini untuk melindungi anak cucu kita, keturunan kita Mas Farid. Supaya terhindar dari perkara hal-hal yang negatif, supaya tetap bisa berada dalam jalan-jalan yang benar. Itu ya Allah. Mas Joni saat ini kerja di mana? Saya nggak kerja lagi Mas. Ya karena kesibukan ngurus adik sama mama saya yang sakit. Jadi saya jarang masuk kerja dan terus saya di PHK. Dan sampai sekarang saya belum kerja Mas. Lalu sehari-hari untuk menghidupi istri dan 3 anaknya dari mana? Ya kadang-kadang dibantu sama istri saya, dia kerja juga gitu. Dia kerja. Boleh tahu dia kerjanya apa? Ya kadang bantu-bantu tetangga, ya kadang ada juga kerja yang lain, kadang di penjaga toko. Oke, Pak Ustadz, punya tanggungan 3 anak dan 1 istri, sementara dia juga harus merawat ibu dan adiknya yang masih tergoncang nih kejiwaannya. Harus apa lagi nih Pak Ustadz selain berikhtiar untuk terus mencari kerja? Mungkin ada kali doa apa yang harus dipanjatkan buat Mas Joni biar memudahkan ini semua nih Pak Ustadz? Jadi Mas Joni, sekali lagi saya sarankan Mas Joni untuk taubatan nasuha, bertaubat secara serius, secara sungguh-sungguh. Iya Pak Ustadz. Ya, untuk
membuka jalan ini karena Mas Joni menjadi kepala keluarga Ya. yang harus menanggung 3 anak, kemudian juga harus merawat orang tua dan adik. Saya bayangin ini juga sangat beban berat juga. Mas Joni selama ini masih bisa istri yang bekerja, tapi sejalan dengan tumbuhnya anak, kebutuhan meningkat, maka Mas Joni juga harus ikhtiar lahir untuk mencari kerja. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Kalau mau Mas Joni tengah malam bangun, bangun sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama ya baca kul a'udzu birabbil falaq, ya kul a'udzu birabbil falaq sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat setelah Fatihah ya, setelah Fatihah baca kul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Rakaat kedua baca kul a'udzu baca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad sebanyak 11 kali. Ini rakaat kedua setelah Fatihah. Setelah selesai sholat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 333 kali. Setelah itu doa. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dikasih jalan keluar dari segala kesulitan, diberi jalan rezeki untuk menghidupi dan menanggung keluarga yang ada. Insya Allah lakukan secara istiqomah tengah malam. Insya Allah. Sambil bermunajat kepada Allah. Ingat ya. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih. Al-Falaq 7 kali. Al-Falaq 7 Rakaat kali. pertama. Al-Ikhlas 11 kali. 11 kali. Setelah itu subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Setelah salam ya 333 kali baru berdoa. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan Mas Joni bisa coba diamalkan sampai tadi Pak Ustadz sampaikan, dan Allah mengabulkan semuanya. Jadi semuanya jadi nggak ada masalah sama sekali, bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Ustadz ya. Terakhir nih Pak Ustadz, mungkin untuk pesan ke pemirsa di rumah yang memiliki anak perempuan. Yang menjadi kekhawatiran kita bersama lah, kalau misalnya kita punya anak perempuan, pendidikan jenis apa nih Pak Ustadz yang bisa membentengi anak perempuan kita untuk tidak bergaul bebas di luar Pak Ustadz? Jadi begini, maka dalam Islam ini wanti-wanti betul bahwa bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa seorang ayah yang mempunyai anak perempuan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Dan kalau dia bisa menjaga secara baik sampai dia nikah, sampai berumah tangga, maka surga jaminannya. Ini ngebayangin bagaimana susahnya menjaga anak perempuan. Ini bukan berarti diskriminatif, bias gender atau tidak Mas. Bukan. Ini karena konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat memang begitu. Anak perempuan lebih memerlukan perhatian khusus. Ini bukan berarti bias gender, tapi memang konstruksi sosialnya seperti itu.